Saya Naura Najla, absen 21. Saya Adam Maulana, absen 6. Kami akan menjelaskan mengenai makna dan jaminan kemerdekaan berpendapat. Yang pertama, sebagai pendahuluan, kemerdekaan berpendapat adalah hak asasi manusia yang mendukung demokrasi di Indonesia. Kebebasan ini memberi setiap individu ruang untuk menyampaikan pendapat dan kritik secara terbuka dan bertanggung jawab. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh melanggar hak orang lain atau mengganggu keharmonisan sosial. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai makna kemerdekaan berpendapat. Kemerdekaan berasal dari kata merdeka yang berarti bebas. Berpendapat berasal dari kata pendapat yang berarti gagasan. Kemerdekaan berpendapat mengandung makna bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat meliputi kebebasan mencari, menerima, dan menyampaikan informasi baik secara lisan maupun tulisan tanpa adanya tekanan atau campur tangan siapapun. Selanjutnya, contoh kemerdekaan berpendapat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, itu di lingkungan sekolah. Siswa dan siswi memiliki kesempatan untuk berbicara saat berdiskusi di kelas, mengajukan pertanyaan, atau berdebat dalam forum diskusi. Mereka dapat mengeluarkan pendapat tanpa takut disalahkan, selama mereka mengikuti aturan berdiskusi yang baik. Yang kedua, itu berpartisipasi dalam forum masyarakat. Saat ada musyawarah warga atau rapat lingkungan, setiap warga memiliki hak untuk mengeluarkan pendapatnya mengenai topik yang dibahas, seperti usulan kegiatan sosial atau perbaikan fasilitas umum. Lalu, terdapat pentingnya kemerdekaan berpendapat. Kemerdekaan berpendapat sangat penting dalam kehidupan pribadi dan sosial, karena menjadi dasar bagi kebebasan berpikir dan kemajuan masyarakat. Yang pertama, itu meningkatkan kesadaran sosial. Kebebasan berpendapat memungkinkan orang untuk menyampaikan pandangannya terhadap isu-isu penting, seperti ketidakadilan sosial, lingkungan, dan politik. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih peka terhadap masalah yang ada di sekitarnya dan terdorong untuk mencari solusi bersama-sama. Yang kedua, itu mengurangi konflik dan kesalahpahaman. Ketika setiap orang memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya, masyarakat bisa lebih terbuka dan menerima perbedaan. Ini dapat mengurangi resiko konflik dan menciptakan lingkungan yang lebih damai, karena orang saling menghargai pendapat satu sama lain. Seperti yang telah disebutkan di awal, terdapat batasan-batasan dalam kemerdekaan berpendapat. Yang pertama adalah hukum. Terbatas oleh peraturan seperti UU ITE dan KUHP yang melarang ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks. Lalu ada norma sosial. Jadi dari nilai kesopanan dan budaya agar tidak menyinggung kelompok tertentu. Lalu ada dari etika dan moralitas. Perlunya menjaga kesopanan dan menghormati perbedaan pendapat. Lalu menghormati hak-hak orang lain juga. Jadi tidak boleh melanggar hak privasi atau kehormatan individu tertentu. Lalu yang terakhir ada ketertiban umum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin kebebasan berpendapat melalui beberapa pasal berikut. A. Pasal 28F mengakui bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. B. 28E ayat 2 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini, kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. C. 28E ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya adalah tujuan pengaturan kemerdekaan berpendapat di umum menurut Pasal 4 UU Nomor 9 Tahun 1998. Yang pertama,
mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Yang kedua, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan berpendapat. Yang ketiga, mewujudkan iklim kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam berdemokrasi. Yang keempat, menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.